enak, Pak. Wah, enak nih. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Kalau dengar kota Bekasi, yang kebayang apa sih? Panas, macet, atau jauh banget dari Jakarta? Eits, jangan salah. Di balik image itu semua, Bekasi punya cerita yang nggak banyak orang tahu. Halo teman semua, yuk jalan sama Melky, menikmati makanan. Wow, sedap sekali. Terasa perut ini udah lapar sekali. Ayo kita santap saja, makan enak sama-sama. Dari desa sampai kota, kita cari makanan yang enak. Pedas manis, asam asin, cita rasa khas Indonesia. Makanan yang teristimewa cuma ada di Indonesia. Bikin ngiler. Bekasi adalah salah satu kota dan kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Jakarta. Bisa dibilang ini adalah gerbang timur ibu kota. Dulu mungkin cuma dikenal sebagai kota penyangga, tapi sekarang Bekasi udah berkembang jadi kota besar dengan kehidupan yang super dinamis. Dan yang paling menarik, Bekasi itu campuran budaya Betawi ketemu Sunda ditambah pengaruh urban Jakarta. Jadi satu warna yang unik. Menarik kan? Kulinernya juga menarik. Ada yang namanya sop janda. Penasaran kan? Kita cari sarapan enak, guys. Makan berat buat sarapan. Ya namanya juga Bekasi ya, guys ya. Emang begini, guys, suasananya. Tapi ini suasananya akan berbeda setelah kalian makan di sop janda Ibu Darmi. Ayo kita coba sopnya. Ini di Bekasi itu pokoknya fenomenal lah nih. Udah lama juga sih. Penasaran gua, belum pernah kesini. Ternyata Bekasinya juga Bekasi yang jauh ya ini ya. Gak apa-apa, demi mendapatkan sebuah makanan yang enak. Let's go kita coba. Kalau dengar nama sop janda, jangan salah fokus dulu. Sop ini beneran enak. Dan memang si pemilik ini dulunya seorang janda. Terlepas asal-usulnya, sop ini memang unik dan enak. Perpaduan rasa yang melahirkan semangkuk sop berkarakter kuat. Dengan kuahnya yang bening, dengan potongan iga daging sapi yang empuk, semuanya terasa sederhana tapi ngangenin. Ciri khasnya ada di sensasi pedas yang nendang. Karena di dalam kuahnya terdapat puluhan cabai rawit. Ups, bahkan sampai ratusan. Konon, kuliner ini berkembang dan populer di kawasan Bekasi. Lalu dikenal luas sampai kemana-mana. Tapi cita rasanya tetap punya identitas rumahan. Gurih, pedas, dan akrab di lidah orang Indonesia. Nih guys, sehari habis berapa nih? Kayak gini-gini. 300 kilo. Ucapkan sekali lagi, Bu. 300 kilo. Saya tidak mendengarnya. 300 kilo. Lebih kencang. 300 kilo. Masa sih? Iya. Sekali lagi. 300 kilo. Banyak banget 300 kilo. Iya. Ini rawit ya, Bu ya? Iya, rawitnya. Bu, ini dari tahun berapa sih, Bu? Dari tahun 97. 97. Ini semakin direbus semakin pedes dong. Pedas. Oh, tapi ada yang nggak pedes. Ada. Lihat guys, berarti kalau di sini mesennya biar nggak pedes tuh dipisah ya, Bu ya? Iya. Kuahnya, Ibu Darmi mana Ibu Darmi? Itu lagi makan. Ibu Darmi, Ibu Darmi. Ini Ibu Darmi. Assalamualaikum. Kotor banget tangannya, tadi dulu ya, tadi. Gak apa-apa, Ibu Darmi aja makan sopnya sendiri. Tuh, makan sop tuh. Ya Allah, saya seneng banget, Bu. Saya mampir ke rumah makan yang fenomenal. Rumah makan sop janda Ibu Darmi. Ternyata Ibu Darminya juga ada. Ibu lanjutin dulu aja, nggak apa-apa. Udahan. Yang penting saya bisa ketemu Ibu Darminya. Oke. Ibu Darmi, cincinnya itu loh. Bu, Cincin putih. Ibu Darmi, saya cobain sopnya ya. Oke, Siap. siap. Selamat makan Ibu Darmi. Oke. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Di sini ngambil sendiri nih nasinya nih. Nasi ambil sendiri loh. Wih, oh ini ada harganya nih guys, tuh. Sopnya 60.000, nasi 7.000. Sopnya itu bisa buat berdua ya. Gede banget ya. Sopnya itu, katanya sopnya penuh dengan rawit. Gak usah banyak-banyak nasinya. Segini cukup. Mengurangi nasi. Segini cukup ya. Ini montok banget, Pak. Bakwannya segede gini. Montok banget. Dia ngambil sendiri sepuasnya. Oke, sekarang kita sikat sopnya. Let's go. Selamat datang di Bikin Ngiler, guys. Ini sih porsinya buat 3 orang ya.
Ampun rawitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hah! Pedas. Wah, pedas enak gitu. Pantes ini fenomenal. Bismillah. Wah. Enak, Pak. Gile. Tulang mudanya. Endes. Top, top, top. Wah, berani emang rawit gini ya. Gak usah dibumbuin. Udah. Gak usah diracik-racik lagi. Enak. Ini kalau umpamanya digerus-gerusnya pedasnya keterlaluan sih. Tapi kalau orang kuat pedas mah gokil. Makan pagi enak banget di Bekasi. Penasaran gua. Gerus ah. Kita gerus guys. Rawit satu. Makan kuahnya aja. Pakai bakwannya. Enak banget. Enak banget nih sop iga. Gak usah pakai kecap lagi. Ini jual sop iga sekaligus jual cabai rawit. Top. Lihat. Lihat ya, kuahnya lihat. Gimana nggak pedas? Walaupun nggak terlalu digerus, tapi lihat nih, biji-biji cabenya. Lihat tuh. Tetap aja masuk nih rawit-rawit. Wah. Oh, kalau pakai kecap. Enggak. Gua usah pakai kecap. Top. Pokoknya hari ini kita kulineran istimewa di Bekasi. Makan paginya aja udah seenak ini. Kita terus akan mencari kuliner enak di Bekasi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Bikin Ngiler, jalan-jalan. Nama Bekasi itu dari mana sih? Nama Bekasi dipercaya berasal dari kata Bagasasi, nama sungai yang sudah ada sejak zaman kerajaan kuno. Seiring waktu, Bagasasi berubah jadi Bekasi. Dan dari wilayah yang dulunya masih sepi, sekarang jadi salah satu kawasan paling padat di sekitar Jakarta. Sebelum dikenal dengan nama Bekasi, wilayah ini merupakan ibu kota kerajaan Tarumanegara yang disebut Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri. Dari sejarah panjang itu, Bekasi berkembang bukan cuma jadi kota tinggal, tapi juga tempat orang mencari kehidupan. Salah satunya dengan berjualan makanan. Nah, ngomongin soal makanan, ada satu makanan di Bekasi yang saya sangat suka. Namanya bebek ela.
Kalau ngomongin bebek enak di Bekasi, nama bebek Ella di Pekayon sering masuk daftar buruan pecinta kuliner. Yang bikin menarik, bebek di sini terkenal empuk, tapi tetap punya tekstur. Lalu disajikan dengan bumbu sambal yang jadi kekuatan utamanya, yang dicampur dengan bebeknya. Waduh, aroma bumbunya udah terasa sejak pertama datang ke meja. Daging bebeknya gurih, meresap, dan gak amis. Ini yang biasanya dicari penggemar olahan bebek. Tapi bintang utamanya, sambelnya. Sambelnya itu loh, pedas, segar, dan nendang. Dipaduin sama nasi anget, lalapan, dan bebek gorengnya. Aduh, sederhana tapi susah ditolak. Gue baru tahu loh, kalau Bekasi tuh gede banget. Aduh, abis makan sop Bu Darmi masih pedes di bibir. Di sono Bekasi, Jati Asih, Jati Warna tuh masih Bekasi, Pondok Gede setengahnya Bekasi. Bekasi tuh gede banget, makanya di Bekasi banyak banget makanan enak. Salah satu makanan terenak di Bekasi, menurut gue ya, ini. Rumah Makan Ella, spesialis bebek pedes. Kalian pecinta bebek harus cobain ini bebek Ella di Bekasi. Gokil, ayo kita sikat. Guys, Rumah Makan Bebek Ella. Bu, saya Bu, mau Bu, satu porsi. Satu porsi. Kalau umpamanya sambelnya mah tetap satu kali aja ya, nggak ada tingkat kepedesannya ya? Oke. Sama Hati, cobain hati. Amat. Satu aja Bu. Sama nasi Bu. Nasinya berapa, Mas? Satu, nasinya satu. Dia makannya kayaknya pakai timun Bu. Bebas ya Bu ya, mau yang gede, mencong, atau yang kecil sama aja ya. Wih, ini satu porsi Bu. Iya. Banyak banget ya satu porsinya. Berapa nih satu porsi kayak gini? Kalau sama nasi ini harga 28. 28. Banyak banget porsinya. Pengen ngiler, saya cobain ya Bu ya. Bekasi punya bebek guys. Bebek Ella. Ini katanya dia pakai minyak bebek. Gimana nih caranya ya? Bu sampai nanya loh, ini porsinya beneran nih Bu. Colekin, bismillahirrahmanirrahim. Pedesin nampol. Nih, diwok-wokin emang cara makannya. Gua udah pernah bikin video tentang bebek Ella, tapi di rumah. Yes, bismillah. Kalau gue bilang salah satu bebek terpedes yang enak yang pernah gue rasain nih, bebek Ella. Lihat nih, kulitnya, diuak-uak pakai nasi. Pedas, ada manisnya. Cuma yang bikin enak tuh minyaknya emang. Nih. Ini kalau mami ini dibanjirin ke nasi, makanya di sini pada makannya nasinya double. Ternyata emang nasinya nggak terlalu banyak ya. Porsi gua saat ini lah nih nasi. Porsi gua bulan lalu nggak kayak gini. Dengan nasi peraknya, wah, pedasnya enak. Tangan lo aja berminyak. Ini minyak bebek guys. Minyak bebek kalau dimakan siang-siang masih enak dibandingkan minyak tawon. Minyak tawon lo kalau makan siang-siang pedes. Udah gimana sih? Lihat deh guys. Tuh. Gila. The best. Beneran deh. Salah satu makanan paling enak di Bekasi menurut gue ini. Wah. Lemak bebek
Lemak bebeknya enak banget. Tahu kan lu lemak-lemak bebek tuh? Yang di antara kulit atau daging-daging gendutnya bebek itu. Wah, ternyata nggak sebanyak yang gue pikir. Ini satu porsi kurang, 6 porsi kebanyakan nih biar elak. Nambah. Gua harus ngajak bini gua kesini sih. Gua nambah dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap dibikin Ngira jalan-jalan. Jadi, apa sih yang bikin Bekasi itu spesial? Bekasi dikenal sebagai wilayah yang banyak melahirkan pejuang yang gigih. Makanya, Bekasi mendapat julukan Kota Patriot. Pasti masih banyak yang nggak kalian tahu tentang Bekasi. Bekasi adalah kawasan paling banyak dihuni ekspatriat. Karena Bekasi sebagai wilayah dengan kawasan industri terbanyak. Bekasi juga punya flyover paling keren. Flyover yang jadi ikon Bekasi, membentang di atas jalur kereta api dengan bentang jembatan sepanjang 130 meter. Salah satu jembatan dengan bentang terpanjang di Indonesia. Bekasi punya landmark piramida terbalik ala Museum Louvre Paris. Dan yang bikin Bekasi beda adalah ritmenya. Pagi sibuk, siang sibuk, malam sibuk, penuh banget aktivitasnya. Kota ini dibangun oleh mereka-mereka yang pekerja keras yang datang dari berbagai daerah dan akhirnya menyatu di sini. Bekasi itu keras tapi hangat, sederhana tapi penuh warna. Kadang diremehin, sering dijadiin bahan bercanda. Tapi buat yang tinggal di sini, Bekasi itu rumah dan setiap sudutnya punya cerita. Sebelum pindah kota, apa sih yang bisa dibawa dari Bekasi? Di tengah geliat Bekasi yang terus tumbuh, ada satu nama lama yang masih harum sampai hari ini. Kopi Bubuk Matahari. Toko kopi legendaris sejak tahun 60-an. Bukan sekedar tempat beli kopi, ini seperti rumah bagi pecinta biji kopi Nusantara. Dari kopi Gayo, kopi Sidikalang, kopi Papua, Flores, Toraja, sampai Bali, sampai yang import-import juga ada. Lengkap banget, masing-masing dengan karakter rasa yang berbeda. Yang membuat tempat ini istimewa, kita bukan cuma membeli kopi, tapi juga bisa melihat proses penggilingan secara langsung. Aroma kopi yang baru digiling itu langsung memenuhi ruangan. Pengalaman yang sekarang makin jarang ditemui. Untuk pecinta kopi, datang deh ke Kopi Bubuk Matahari. Rasanya tuh seperti menelusuri jejak panjang budaya ngopi di Indonesia. Dan mungkin pulang membawa aroma nostalgia. Sampai ketemu lagi di Bikin Ngiler selanjutnya. Sebelum kita pindah kota, kalau dari Bekasi itu oleh-olehnya apa sih? Nih, banyak yang ngerekomendasiin gua. Kalau kalian pecinta kopi, kalian cobain ini nih. Kopi Bubuk Matahari. Dari tahun berapa yang jelas udah tahun lama deh. Banyak banget yang rekomendasiin, Bang, lu kalau suka kopi, lu cobain kopi yang di sini, Bang. Nih guys, kopi banyak banget guys. Kopi Arabica Sidikalang, banyak banget. Ini lokal semua ya, Pak? Lokal ada, impor ada. Ada yang interlokal? Masa sih? Brazil. Coba-coba Pak aromanya, Pak. Ini bisa udah langsung jadi bubuk ya di sini ya? Langsung. Nih harganya nih. Kalau Arabica Bapak apa rekomendasi? Kalau yang bestsellernya sini Gayo. Hah? Gayo. Gayo. Asam-asam gimana gitu ya? Ya, tapi masih bisa dimaafkan asamnya. Asamnya masih bisa dimaafkan. Gayo Pak, mau cobain Pak. Mana Gayo? Oh nih Gayo nih. Nggak kecium apa-apa Pak? Kalau ini asamnya lumayan. Paling asam di kita. Kok saya cium tangan Bapak? Salah ya. Apa sih? Ini ya? Oh iya, ini baru berasa nih. Kalau buat Tuh, ini enak nih. Nah. Buat apa? kalau buat pemula lumayan asamnya. Wine. Rasa. Wine process artinya apa nih? Iya, aromanya kan udah Iya. kecilnya. Enak nih. Boleh Pak, boleh Pak. Kalau mau yang agak asidnya lebih rendah ini, tapi Siap. aromanya enak juga. Ya. Lagi Pak. Gua sok pecinta kopi banget nih. Wah, ini Pak apa? Taste-nya tuh sempet hop nih. Saya gini, nih. Itu aja.
Ada lagi nggak pilihannya? Ini saya nggak suka nih, Pak. Ini karena ini kopi hopnya itu terlalu tinggi kayaknya nih. Sumpah guys, gua nggak tahu sih nyium apaan nih. Tapi yang ini enak nih. Lagi. Apa yang satu import nih? Import ngapain? Kopi Indonesia paling bagus katanya ya? Yoi. Oh ini enak nih. Kalau buat mau tester buat minum Arabica, boleh lah pakai yang Ini itu ya. ngomong ini deh. Ini berapa harganya? Ini cuma 105.000. Kalau ini? 117, 500. Enak juga ya. Tapi emang kayak ada wine-nya ya. Ya pasti. Apa mau yang lebih Ada luwak. high quality lagi? Mau. Coba ini lebih high quality lagi nih. Iya. Gua seumur-umur belum pernah nyobain kopi luwak. Cobain ya. Berapa kalau luwak? 150. Dia lebih premium Arabica juga. Oh, Coba. Asik ya guys ya. Ini dijadiin bubuk nih, lihat sama dia. Asik ya. Ini aja deh. Cobain ini. Gua belum pernah nyobain luwak, Bang. Bagus buat ini katanya ya. Tapi nggak pakai gula kan? Nggak pakai gula saya, nggak pakai gula. Karena saya udah Manis. Oke, ini oleh-oleh kita nih. Kopi bubuk dari Matahari Legend di Bekasi.